Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pada suatu ketika seorang ulama yang masyhur, seorang waliullah, seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita kenal dengan nama Al-Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama yang mengarang salah satu kitab yang sangat fenomenal, yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pada satu ketika berkumpullah Imam Ghazali beserta para jamaahnya, beserta para santri-santrinya dalam satu muzakarah atau dalam satu halaqah dalam ta'limul muta'alimnya. Dan salah satu daripada murid beliau bertanya kepada sang guru, yaitu Al-Imam Ghazali, "Ya Syaikhi, wahai guruku," atau kalau kata bahasa kita, "Ya murabbi." Banyak orang-orang yang melakukan ritual-ritual ibadah. Banyak orang-orang yang melaksanakan istighosah. Banyak orang yang melakukan ibadah seperti dia sholat, berinfak, berpuasa, membaca Al-Quran, hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, dengan tujuan ingin menjauhkan dirinya daripada syaitan alaihi laknat, yang dia tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Dan yang sudah gamblang dan jelas dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, yang artinya dalam ayat tersebut memproklamirkan setan itu musuh nyata buat kita. Bunyi ayatnya, wa qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah Allah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masya Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala wa rasuluhu a'lam bihaqiqatihil murad, ay bimakna bihaqiqatihil ibarah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara paripurna, secara totalitas, dan jangan sekali-kali menuruti hawa nafsu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitona, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Kalau kita sudah memposisikan setan itu sebagai musuh bagi kita, maka kita harus benar-benar menjauhkan diri kita daripada syaitan, termasuk daripada perbuatan-perbuatan syaitan yang dilaknat oleh Allah. Nah, bagaimana ini ya Syekh, kata sang santri tersebut atau kepada sang murid tersebut kepada Imam Ghazali.
Banyak orang sekarang yang beribadah kepada Allah, baca Quran, baca zikir, baca sholawat, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan habaib, hadir di majelis-majelis taklim, hadir di majelis-majelis zikir, hadir di majelis-majelis maulid, hadir di majelis-majelis muzakarah dan sebagainya, dengan tujuan dirinya menjauhkan daripada setan. Akan tetapi ya setan itu bukan menjauh daripada dirinya, bahkan setan lebih dekat daripadanya, bahkan setan bersemayam di dalam jiwanya. Bahkan banyak orang-orang yang sekarang kesetanan. Kenapa ya Syekh? Apa jawaban sang murabi Al-Imam Ghazali yang sangat bijaksana? Sambil beliau tersenyum dengan pertanyaan muridnya itu, maka dijawablah oleh Al-Imam Ghazali, "Wahai muridku, ada seseorang yang mengusir seekor anjing, tetapi di sekitar dirinya masih banyak makanan-makanan yang disukai oleh anjing. Ketika anjing diusir, anjing akan lari dan menjauh, tapi tak lama kemudian anjing akan kembali. Karena apa? Karena di sekitar kita, diri kita ini masih banyak makanan-makanan yang disukai oleh anjing. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengusir seekor anjing, ketika kita mengusir setan, ketika diri kita menjauhkan daripada setan, tetapi di dalam diri kita, di sekitar kita, bahkan dalam hati dan jiwa kita masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh setan, bahkan pekerjaan-pekerjaan setan itu kita lakukan, maka setan itu bukan lantas menjauh, tapi setan justru akan lebih dekat. Itulah tamsilnya. Kalau begitu ya Syekh, percuma, kata Imam Ghazali. Kita banyak ibadah kalau kita masih menyimpan penyakit hati. Nah itulah penyakit hati inilah yang ditamsilkan dengan makanan-makanan, ibaratnya yang diibaratkan dengan makanan yang disukai oleh anjing. Nah penyakit hati inilah yang ada di dalam jiwa dan diri kita ini, itulah adalah yang disukai oleh setan alaihi laknat. Apa penyakit hati tersebut? Kata Imam Ghazali, ini versi saya saja supaya kita pahami dalam mengambil keterangan ini. Saya gambarkan, ilustrasikan kepada satu kata sampah. Ini penyakit hati. Kalau sampah kan secara umum ya mungkin orang Betawi, orang Jakarta bilangnya sampah. Kalau orang Pasundan, Jawa Barat itu dengan sampah itu diganti kalimatnya menjadi runtah. Runtah ini singkatan. Runtah adalah singkatan. Sekarang saya mau tanya. Runtah ketika berada di rumah kita, bertumpuklah runtah itu ada manfaat apa tidak? Tidak. Ketika di rumah kita banyak sampah, itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Banyak laler, banyak nyamuk, dan akan bisa menimbulkan penyakit. Ketika runtah numpuk di selokan, di got, di saluran air, itu juga akan menimbulkan dampak musibah bencana, akan menimbulkan banjir. Runtah itu tidak ada artinya. Maka sehingga kalau runtah itu tidak artinya, yang bisa menimbulkan malah bencana buat kita, menimbulkan penyakit dan yang lain sebagainya yang merugikan kita, maka layaknya runtah itu kita buang. Bahkan bukan cuma kita buang, kita bakar habis. Nah begitu juga runtah itu yang notabene penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Jangan cuma kita membuang penyakit runtah itu, tapi juga bakar kikis hati dalam diri kita. Kalau ingin kita benar-benar memproklamirkan diri kita bahwasanya kita ini musuh yang nyata buat setan. Maka jawaban kata Imam Ghazali, penyakit hati dalam diri kita adalah runtah. Yang pertama R, yaitu kita artikan riya. Banyak orang sekarang yang melakukan ibadah bukan karena semata-mata lillah, karena Allah. Padahal kita dalam ikrar
dalam sholat yang kita baca, dalam doa iftitah yang senantiasa kita baca, ikrar kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Inna sholati, kita ikrar kepada Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, 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 karena Allah semua itu. Lalu apa kenyataannya? Ibadah sekarang orang bukan karena Allah. Contoh, ketika kita melakukan ibadah, tujuannya ingin dipuji orang. Ada kita menyumbang, memberikan bantuan kepada orang lain, tolong diabadikan, dipoto, masuk Facebook, dia kirim status update. Apa itu karena Allah? Apalagi sekarang musim kayak begini, zaman sudah canggih. Banyak orang yang di Mekah melakukan umroh, ibadah haji, ketika dia bertawaf keliling, dia pasang video. Setelah videonya selesai, kirim di Facebook, di Twitter, di WA dan sebagainya. Sedang bertawaf. Bangun tengah malam melaksanakan tahajud, bikin status update. Tahajud yuk. Semua apa itu karena semata-mata lillah, karena Allah. Mana ikrar kita dalam sholat? Inna sholati, ibadahku, sholatku, hidupku, dan matinya karena Allah. Tidak ada sekarang. Nah inilah ria. Ria adalah notabene salah satu penyakit hati, yang dimana kata Rasulullah SAW, ketika seseorang yang melakukan ibadah bukan semata-mata lillah karena Allah, ingin dipuji orang, ingin disanjung sama orang. Ibadah haji tujuannya bukan semata karena Allah, karena ingin meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Kan tidak sedikit orang pulang dari haji, ada orang yang tidak manggil haji, marah. Ini kan orang itu berarti ibadahnya bukan karena Allah. Apa? Nah itu semuanya penyakit hati. Salah satunya adalah ria. Rasul aja gambarkan ketika orang melaksanakan ibadah, ria tujuannya bukan karena Allah. Ibarat setumpuk kayu bakar yang kering, dimakan, dilahap dengan api, maka selesai sudah. Rasul sudah jelas dalam satu hadisnya, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ibadah itu semata-mata karena niat kita. Kalau kita memang ibadahnya karena ingin dipuji orang, Allah kasih pujian. Lalu ketika kita menuntut pahala di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, minta pahala, balasan kepada Allah. Allah akan jawab, apa yang kau tuntut dariku? Sementara kau ibadah saja karena ingin dapat pujian, maka aku berikan sudah di dunia. Kau banyak dipuji orang, kau banyak dihormati orang, kau banyak disanjung orang. Itulah tujuan kamu, tujuan kalian beribadah. Tidak ada karena aku, kata Allah. Nah sekarang menuntut pahala. Nah inilah, oleh karena ini ayo saudara, penyakit hati yang pertama ria, hilangkan dalam diri kita, bahkan kita bakar jauh. Nah itulah kata Imam Ghazali, penyakit hati yang pertama ria. Yang kedua, dari kalimat runtah itu ada ujub. Ujub adalah diartikan dengan i'jabul mar'i li nafsihi. Orang yang menyombongkan dirinya. Melihat orang lain kecil, melihat orang lain tidak ada apa-apanya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling suci, menganggap orang lain hina, tidak ada apa-apanya. Padahal apa sih yang dibanggakan dalam diri kita? Kita punya mata saja bisa melihat, hakikatnya adalah Allah yang memberikan kita penglihatan. Kita punya kedua kuping kita ini bisa mendengar, adalah hakikatnya adalah Allah yang memberikan kita pendengaran. Lalu kita punya mulut, punya lidah, kita dapat bisa berbicara. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan kita bisa berbicara. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya kuping tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berbicara dengan bisu. Lalu kita punya kaki, punya tangan, kita bisa bergerak.
Itu semata-mata karena Allah semua yang memberikan semua. Manusia apa? Tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa sih yang kita sombongkan dalam diri kita? Kita aja diciptakannya hakikatnya adalah dari tanah. Sekarang saya mau tanya, kalau memang kita ada dasar diciptakan dari tanah, genteng yang ada di rumah kita bahan dasarnya dari apa? Dari tanah. Apa bedanya kita dengan genteng? Berarti kita masih saudara sama genteng. Berarti apa tuh? Om, mamang lah kalau kayak kita. Batako, bata, dari apa bahan dasarnya? Dari tanah. Berarti kita sama batako sama bata itu masih saudara. Sama itu tuh apa yang buat nyambel coet, kan bahan dasarnya ada yang dari tanah. Apa bedanya kita dengan coet? Apa sih yang kita banggakan dalam diri kita? Maka cek orang Sunda ayat peribahasa, manusia mana manusia apa yang kita punya? Semua juga adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya. Makanya ayo hilangkan dalam diri kita penyakit ujub. Jabul mar'i li nafsi, menyombongkan diri kita. Tidak layak kita berlaku sombong. Itu yang kedua kata Imam Ghazali kepada santrinya. Penyakit hati yang mesti kita hilangkan bakar dalam diri kita adalah penyakit ujub. Yang ketiga, singkat saja. Karena ini lagi ngobrol, lagi ngopi. Mau enggak yang ngopi-ngopi? Oh ya, kopi tuh. Pokoknya ada tuh. Wow, ada yang ini ya, kopinya. Ada juga keripik di sini. Ada yang lebih gagah lagi nih. Pak Jawara ada yang makannya nih gundu. Dia mah sarapan paginya ini gundu nih tiap hari. Dahsyat. Ayo yang ketiga kita lanjutkan. Penyakit hati yang mesti kita hilangkan dan kita bakar dalam diri kita adalah dari kalimat runtah adalah nifak. Nifak itu adalah pekerjaannya, pelakunya atau si pembuat perbuatan nifak itu adalah munafik. Jadi nifak itu pekerjaannya, pelakonnya adalah munafik. Waduh, masya Allah. Nih kemunafikan. Saya tidak bicara masalah kepada orang lain, mungkin bicara pada diri saya sendiri. Mungkin sifat munafik itu masih ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Bahkan mungkin ada kesengajaan kita berbuat itu yang kita anggap tidak ada apa-apanya. Padahal perbuatan munafik itu dahsyat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan jelas. Apalagi di situ ada kalimatnya yang didahului dengan kalimat inna. Inna cek bahasa santri katanya inna harfu taukid ya. Sesuatu yang memang tidak diragukan lagi, satu kepastian. Mana dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam satu ayatnya, wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu ta'ala muradi. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku munafik, maka Allah akan memberikan balasan. Orang-orang yang munafik itu adalah balasannya fid darkil asfali minan nar, ditempatkan di nerakanya Allah. Asfali minan nar, terbawah, yang paling bawah dari nerakanya Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang kafir, orang yang menyembah berhala, mungkin neraka Jahannam paling atas mungkin. Ini orang-orang yang munafik, asfali minan nar, di keraknya nerakanya Jahannam yang paling bawah. Masya Allah. Lalu apa sih punya munafik itu? Rasul memberikan ciri tanda-tanda orang munafik. Beliau sudah jelaskan dalam satu hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasu. Bahwa ciri-ciri tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Ayo kita perhatikan, ada enggak dalam diri kita ciri munafik tersebut? Yang pertama kata Nabi, ija hadasa kadzaba. Orang-orang munafik ini tatkala dia berbicara, dia dusta, bohong, ucapannya tidak sesuai, bahkan dia banyak mengingkari perkataan-perkataannya.
Nah inilah ciri tanda orang munafik yang pertama, tatkala dia bicara dia berdusta, dia berbohong. Nauzubillah kadzalik. Mungkin kita pernah berbuat bohong, pernah berkata bohong. Nah ini ciri tanda munafik. Maka dalam hadis Rasul berkata, kita jangan banyak bicara, bicaralah yang baik-baik. Dan lebih baik auliyasmut, mendingan kita diam, sukut saja. Makanya orang yang banyak bicara itu banyak terpeleset, banyak melakukan maksiat, banyak dosa. Termasuk saya kali ya, penceramah ya, dai banyak ngomong. Aduh, banyak terpeleset, akhirnya banyak juga dosa. Tapi mudah-mudahan Allah ampuni ya. Amin. Nah, ini ya. Yang pertama tuh ciri munafik. Yang kedua, wa idza tumina khana. Ciri tanda munafik ini ketika diberikan amanah dia khianat. Ya Allah. Mohon maaf nih yang menjabat sekarang, siapapun dia, jabatan paling atas, menengah atau bawah sekalipun, ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah, ada amanah yang harus kita sampaikan. Sampaikan. Amanah apa saja. Baik itu titipan harta, jabatan, amanah apapun, itu semuanya yang mesti kita tunaikan. Orang-orang yang mengkhianati amanah dari Allah adalah ciri tanda orang yang munafik. Kita dititipin anak sama Allah, rawat, jaga amanah tersebut, jangan kita berkhianat. Kita diberikan hari ini jabatan, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, wali kota, gubernur, anggota dewan, termasuk juga presiden, siapapun itu juga amanah dari Allah. Jangan khianati amanah tersebut. Karena paling besar itu, paling berat adalah mengemban amanat. Orang yang khianat terhadap amanat yang diamanahkan Allah, maka ini ciri orang munafik. Singkatlah, kita tidak panjang kalam. Yang ketiga ciri munafik itu wa ija wa'ada akhlafa. Dan kala dia berjanji, dia ingkari. Maka betul kama qala, yaitu Roma Irama. Apa Roma Irama katakan? Begini, Roma Irama pernah bilang, baru sekarang aku merasa kegagalan cinta takkan terulang kedua kali. Kegagalan cinta, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu kama kolas Roma Irama. Banyak gak orang sekarang berjanji, pokoknya pilih saya, pilih partai saya, kalau saya menang rakyat tenang, rakyat senang, ibadah tenang. Mana kenyataannya dia hari ini berjanji, besok dia ingkari. Hari ini dia bisa bicara A, besok lain lagi. Banyak nggak saudara? Banyak. Mungkin juga ada, saya tidak bicara kepada yang lain, dibicara diri saya sendiri. Banyak mungkin lah. Kita pernah berjanji sama istri, kita pernah berjanji sama anak, kita pernah berjanji kepada keluarga. Oh ya nanti nak, kalau seandainya ini lulus, kalau seandainya naik ulangan, kalau dapat nilai sekian nanti abi ajak ke jalan-jalannya, atau nanti bapak ajak kemana. Kita berjanji. Mohon maaf, jangan kita anggap enteng. Kan ada al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Hutang itu mesti dibayar. Awas, jangan kita murah berjanji. Na'udzubillah ya. Nih munafik nih, dahsyat ya. Berjanji, berdusta, ingkari. Nah ini kata Rasulullah SAW, ciri tanda munafik 3 itu mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Kalaupun memang itu ada, ayo kita beristighfar, bertobat kepada Allah, dan kita hilangkan dan kita bakar jauh sifat munafik. Masuk ciri-ciri tanda munafik mungkin ada dalam diri kita. Selanjutnya apa kata Imam Ghazali? Penyakit hati yang merupakan notabene perbuatan-perbuatan syaitan yang kita harus hilangkan, bakar dalam diri kita. And yang ketiga adalah, yang keempat, yaitu takabur. Takabur itu hampir sama dengan tadi ujub. Kalau ujub itu lebih kepada individual sendiri, kepada diri. Tapi takabur itu sifatnya luas. Seperti misalkan kita punya harta kekayaan, kita punya kepintaran,
di lingkungan kita dihargai, wah merasa diri, wah dia nih kalau bukan karena gua, nggak ada apa-apa. Masjid anu nih, pesantren anu kalau bukan karena bantuan saya, nggak bisa kebangun. Sombong. Padahal kesombongan itu, masya Allah, perbuatan setan. Ingat, ketika peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam ketika berada di surga, ada salah satu makhluk Allah yang namanya iblis. Iblis itu salah satu makhluk Allah yang sangat taat, turut perintah Allah. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Tidak pernah dia membangkang, tidak pernah dia melawan perintah Allah. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh malaikat dan kepada yang ada di surga ketika itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dalam Al-Quran Allah perintahkan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis Allah. aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Al-ayah, wallahu ta'ala wa rasuluhu a'lam. Jadi tatkala Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, padahal perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam itu bukan sujud untuk menyembah kepada Adam, tapi sebagai takriman, memuliakan, takziman, mengagungkan, ihtiraman, hormat. Bukan sujud karena untuk menyembah Adam, karena yang berhak disembah, disujudi adalah Allah. Kita boleh nggak sujud sama orang tua? Boleh. Tapi sujud kita bukan menyembah, tapi sebagai ta'adzud, sebagai takrim, sebagai takzim, ihtiraman kepada orang tua kita. Nah, ini karena sombongnya iblis, ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, fasajadu, maka sujudlah semua malaikat, illa, kecuali yang namanya iblis tidak mau sujud. Kenapa? Karena iblis itu mempunyai sifat sombong. Bahkan dalam Al-Quran dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sementara si Adam dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Masa api harus kalah sama tanah? Enggak ada. Itulah kesombongan iblis ketika itu. Maka diusirlah yang namanya iblis itu dari surganya Allah karena kesombongannya. Apa sih yang kita sombongkan yang milik kita? Nauzubillah, ayo. Sifat takabur mesti hilangkan dan kita bakar dalam diri kita, karena itu adalah notabene perbuatan setan. Maka digolongkan juga wastakbara wa kana minal kafirin, digolongkan kita kepada orang-orang yang kafir. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, yang selanjutnya apa kata Imam Ghazali, penyakit hati yang ada dalam diri kita dalam kalimat runtah itu, yaitu adalah amarah, hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu mesti kita hilangkan. Tapi ada juga hawa nafsu yang mesti kita pelihara, bahkan wajib kita miliki hawa nafsu tersebut. Apa hawa nafsu yang harus kita miliki dalam diri kita? Adalah nafsul mutmainnah atau nafsul mardiyah. Nafsu yang baik, mardiyah, yang bisa mendatangkan ridha Allah. Mana nafsu-nafsu tersebut, mutmainnah atau nafsul mardiyah? Hawa nafsu yang kecenderungannya kita ingin selalu berbuat baik, selalu ingin melakukan amal-amal soleh. Bawaannya begini, pengennya ibadah mulu. Berasa kalau ada satu kegiatan ibadah, umpamanya ada majelis zikir, ada majelis taklim, ada peringatan maulid, ada peringatan Isra Mi'raj, pokoknya ada tempat-tempat yang baik, lalu dia tidak hadir, rasanya rugi. Bahkan kalaupun dia tidak melakukan satu hari saja, bukan satu hari, bahkan 1 jam, 1 detik saja dia tidak melakukan amal kebaikan, tidak melakukan amal soleh, maka itulah
Orang yang memiliki sifat amarah, nafsul mardiyah mutmainnah itu harus kita pelihara, bahkan kita harus miliki. Artinya orang yang cenderung ingin selalu melakukan kebaikan. Tapi ada amarah, hawa nafsu yang mesti kita hilangkan jauh. Bahkan kita kikis habis, kita bakar dalam diri kita adalah nafsu lawamah, nafsul bahimah, kebinatangan, nafsu amarah, hawa nafsu. Nah, itu yang mesti kita hilangkan ya. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Makanya orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka itulah pengikut-pengikut syaitan. Kita hilangkan dalam diri kita amarah, nafsu. Lihat Nabi itu ya, luar biasa akhlaknya, luar biasa yaitu perangannya, tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu akan rugi. Baik, itu yang keempat. Yang terakhir, penyakit hati yang ada dalam diri kita itu yaitu hasud. Masya Allah, orang-orang yang memiliki hasud, iri, dengki, jahil, kaniaya, kalau kata orang Sunda itu, Masya Allah, nggak baik ya. Karena kadang-kadang ada orang yang punya iri hati, dengki, hasud, melihat orang lain sukses, dia iri. Melihat orang lain maju usahanya, dia panas. Tetangganya beli kulkas, meriang panas dingin. Tetangganya sebelah lagi kebeli mobil sampai stroke. Tetangganya bisa pergi berhaji, berumrah sekeluarga. Karena dia iri hatinya sampai modar, bukan stroke lagi. Rugi orang-orang yang punya iri dengki segitu iri dengki hasud. Syukuri tetangga kita, saudara kita sukses maju usaha, bisa beli mobil, syukuri. Barangkali suatu ketika kita butuhkan bisa minjem. Ada yang tetangga kita, saudara kita, kawan kita maju usahanya, bisnisnya lancar, sukses dia, syukuri. Suatu saat mungkin kita ada kebutuhan, mungkin kita bisa pinjam. Kan enak. Coba kalau kita punya penyakit iri, sirik, dengki, perasaan bagaimana? Maka lihat tuh orang-orang yang memiliki sifat iri, dengki, hasud, mukanya suram, buram, butek kalau kata bahasa orang Betawi. Badannya aja nggak pernah bisa gemuk, kurus, kering, krempeng, ceking. Kenapa selalu mikirin orang? Tuh, makanya coba lihat, buktikan saja. Orang-orang yang punya penyakit hasud nggak bisa gemuk dia, mukanya nggak bisa cerah. Udah sekarang kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi penyakit hati itu adalah notabene perbuatan setan yang mesti kita hilangkan dalam dirinya. Kalau memang kita ingin menjauhkan diri kita daripada setan, karena kita setan yakini itu musuh yang nyata buat kita, maka buanglah penyakit hati, yaitu runtah, ria, ujub, nifak atau munafik, takabur, amarah, hawa nafsu, dan hasud. Itulah penyakit hati. Diibaratkan seseorang ketika mengusir seekor anjing, tapi dalam sekitar dirinya itu masih banyak yang disukai oleh makanan anjing, maka anjing tidak akan pernah jauh daripadanya, bahkan anjing itu akan senantiasa mendekat. Artinya apa? Kita juga dalam diri kita masih menyimpan penyakit hati. Tidak ada artinya kita banyak ibadah, sholat kita, infak, puasa kita, dan lain sebagainya, amal-amal kebaikan, kalau kita masih mempunyai penyakit hati. Demikian, mudah-mudahan ini obrolan pagi sambil ngopi dengan guru kami yang tercinta, yaitu Kiai Abdul Aziz, bisa bermanfaat buat kami, khususnya buat kita semuanya. Ke Garut, ke Cikajang, numpak sado purna abluk-ablukan. Pidato lah panjang-panjang, beteng kiai sekukulu bukan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Janganlah dulu kita panjang-panjang. Insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudh masofa wada makadan. Hadza min fadli rabbi subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Sallu alaihi.